Peran pemuda tahun 1966. Salah satu peran penting pula oleh pemuda di masa perjuangan adalah adanya peran pemuda dalam memurnikan ideologi bangsa Indonesia yang berlangsung pada tahun 1966. Pada masa tersebut, para pemuda perjuangan juga berupaya keras dalam menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum NKRI untuk dijalankan secara murni dan konsekuen, sehingga bangsa Indonesia dapat menjadi negara hukum untuk mencegah berbagai macam ancaman, perpecahan, dan permasalahan lebih lanjut. Peran pemuda tahun 1973. Peran pemuda yang berlangsung pada tahun 1973 ditandai dengan adanya KNPI atau Komite Nasional Pemuda Indonesia. KNPI sendiri dibentuk oleh para pemuda Indonesia sebagai suatu wadah atau himpunan pemuda yang memiliki tugas untuk dapat mengisi kemerdekaan Indonesia dengan karya-karya yang nyata. Peran pemuda tahun 1998. Peran pemuda di masa perjuangan yang terakhir adalah peran pemuda pada tahun 1998 atau biasa disebut pula dengan Angkatan 1998. Pada masa ini, pemuda memiliki peran dan pengaruh yang besar, di mana mereka menanggung tanggung jawab untuk meluruskan segala macam kesalahan-kesalahan yang ada pada masa Orde Baru. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya mendorong demokratisasi Indonesia, sehingga dapat menjadi suatu bangsa dan negara yang demokratis. Peran pemuda masa kini. Yang pertama yaitu economic entrepreneurship. Peran pemuda dalam pembangunan yang pertama dapat dilihat dari prinsip atau jiwa ekonomi entrepreneurship yang harus dimiliki atau ditanam di dalam diri masing-masing. Dengan adanya ekonomi entrepreneurship juga dapat meningkatkan nilai tambah bagi lingkungan sekelilingnya untuk menghasilkan suatu profit. Prinsip ini memang diperlukan bagi peningkatan dan pembangunan perekonomian bangsa Indonesia. Yang kedua, economic entrepreneurship. Tidak hanya dalam segi ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan saja, tetapi peran pemuda dalam pembangunan juga dapat dilihat dari adanya penghasilan pelayanan sosial bagi masyarakat. Yang ketiga, agent of change, yang berarti pemuda memiliki peran dan tugas penting bagi pengadaan perubahan-perubahan positif bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, agent of development, yang berarti bahwa pemuda merupakan agen pembangunan bangsa Indonesia di segala bidang kehidupan, baik itu yang bersifat fisik maupun juga yang bersifat non-fisik. Yang kelima, agent of modernization, yang berarti bahwa pemuda memiliki peran dan tugas sebagai pelopor pembaharuan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Gerakan pemuda pada masa Orde Baru. A. Gerakan mahasiswa menggugat. Tindakan yang paling radikal dilakukan oleh gerakan mahasiswa di negara ini ialah merampas kuasa dan menawan kampus daripada pihak berkuasa dan pentadbir kampus. B. Gerakan anti Taman Mini Indonesia Indah. Proyek yang dulu disebut dengan nama Miniatur Indonesia Indah ini diproyeksi membutuhkan dana sebesar 10,5 miliar. EMI digagas oleh istri Presiden Soeharto, Tien Soeharto, pada tahun 1971. Gelombang penolakan terhadap proyek tersebut muncul dari kalangan mahasiswa yang menganggap MII hanyalah proyek buang-buang uang semata.
Mereka menamai diri Gerakan Penghematan. C. Gerakan Golongan Putih atau Golput. Golput adalah istilah dari politik Indonesia yang berawal dari gerakan protes dari para mahasiswa dan pemuda untuk memprotes pelaksanaan pemilu 1971 yang merupakan pemilu pertama di era Orde Baru. Bagian D. Gerakan Mahasiswa Indonesia tahun 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pendukung demokrasi pada akhir dasawarsa 1990 di Indonesia. Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 setelah 32 tahun menduduki jabatan tersebut. Dua, Gerakan Pemuda pada masa reformasi. Era reformasi mahasiswa mengambil peran sangat besar sejak awal terjadinya perubahan hingga pengawalan terhadap perubahan dalam masyarakat akibat reformasi. Gerakan mahasiswa masih tetap berpikir kritis dan membersihkan pertanyaan sikap terhadap kinerja pemerintah serta kebijakan-kebijakan. Saat ini peran mahasiswa untuk terus mengawal reformasi masih berjalan. Dalam kehidupan demokrasi, masyarakat memiliki hak penuh untuk berpartisipasi terhadap proses pembuatan kebijakan publik, mulai memilih pemimpin hingga mengkritisi kebijakan yang dibuatnya. Namun, kesadaran untuk turut berpartisipasi dalam proses politik ini masih lemah di kalangan yang tidak berpendidikan. C. Transformasi generasi muda Indonesia. 1. Generasi muda progresif dan nasionalis. A. Generasi muda progresif. Generasi muda memiliki kecenderungan untuk bersikap antusias dalam menghadapi berbagai isu, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari. B. Generasi muda nasional. Semangat nasional sangatlah penting bagi suatu bangsa karena tanpa adanya itu sulit bagi suatu bangsa untuk bersatu. 2. Generasi muda pasif dan disnasionalis. A. Generasi muda pasif. Generasi muda pasif adalah generasi muda yang memiliki sikap kurang peduli terhadap keadaan sekitar, baik dalam lingkungan bermasyarakat maupun bernegara. Mental yang ditumbuhkan adalah mental miskin sehingga selalu merasakan kekurangan yang menciptakan sifat egois dan menindak sesama. B. Generasi muda disnasionalis. Disnasionalis sendiri adalah kebalikan dari sikap nasionalis yang ada dalam diri generasi muda. Munculnya paham baru seperti chauvinisme, fanatisme, dan radikalisme dalam diri pemuda karena pemikiran kebangsaan yang sempit di mana lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan tanpa melihat hubungan dengan masyarakat di luar golongan.